Selamat malam teman-teman koi lover dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Ade Kurniawan. Mumpung minggu ini kita full di Semarang, sekalian kita persiapan untuk trip ke luar kota untuk proyek-proyek berikutnya. Kita sekarang upload koi for sale ya. Oke. Nah teman-teman, sebelumnya mungkin kita pernah bahas bahwa ada beberapa varian atau variety di ikan koi jenis satu warna atau untuk penjinak kolam teman-teman. Tapi mungkin sebelum ini kita bahas tipe-tipe kayaknya kalau nggak salah tipe-tipe ogon ya. Ogon, platinum, terus kemudian mukasi kalau nggak salah ya. Nah kali ini saya tuh mau bahas yang varian utama yang menjadi favorit para koi lover. Baik para pecinta ikan koi dari kelas yang grade paling bawah, menengah sampai pun atas. Itu memang 3 macam ikan penjinak ini tuh biasanya wajib ada di kolam. Dan biasanya untuk di show pun 3 jenis ikan koi satu warna ini juga mendominasi teman-teman di secara statistika prestasi dan sebagainya. Nah mungkin supaya teman-teman nggak penasaran, kita langsung aja pertama kita bahas, yaitu ada jenis karasi koi. Nah karasi koi itu adalah ikan koi satu warna yang dia juga biasanya mentalnya sangat bagus sekali. Dia warna dasarnya itu intinya kuning. Warnanya kuning ya? Ya, kuning. Nah, sebetulnya karasi ini pun itu terpecah menjadi beberapa varian atau variety. Contohnya karasi yang kuning itu kita sering sebutnya lemon. Yang agak ke oren-oren tua itu mango. Yang orennya lebih gelap red karasi. Kemudian ada juga ginrin karasi. Kemudian ada sekarang karasi kon. Kon itu yang keras-kerasnya Taniguchi, seperti itu. Lokal sekarang juga bagus-bagus, namanya karasi karamel dan segala macam. Nah, jadi yang kali ini yang kita bahas adalah karasi yang umum aja. Nah, ini ada satu karasi dari Farm Marudo, ukuran 40 BU jantan, teman-teman. Nah, teman-teman tentu saja kalau memilih ikan jenis karasi atau satu warna, perhatikan struktur atau anatominya. Jadi memang tidak selalu bahwa ikan yang sangat bulky, ikan satu warna yang sangat bulkinya sampai benar-benar seperti torpedo itu hanya dilihat satu sisi secara body. Tapi teman-teman kalau ngelihat ke show, body memang masuk ke penilaian, tapi itu penilaiannya bukan cuma body doang teman-teman. Banyak. Contohnya secara ibaratnya proporsional. Proporsional itu dalam artian begini teman-teman. Antara bentuk kepala, shoulder headnya, kemudian jitai punuknya, kemudian ketebalan. Jadi ikan koi itu kalau dilihat, dia yang dari samping, kalau dia semakin tinggi menebal gini, itu bodinya anatominya semakin bagus dibandingin yang tipis-tipis yang lencir seperti itu. Nah kemudian juga pangkal ekornya, kemudian secara overallnya. Jadi memang sekali lagi kenapa saya pakai parameter di show ini, karena jangan dengerin Pak Ade deh, dengerin aja juri-juri yang sudah di skala nasional ataupun internasional. Logikanya kalau memang bodi yang paling utama, pasti banyak ikan-ikan yang angkat piala itu yang bodinya yang bulky-bulky doang. Padahal tidak selalu juga. Jadi sekali lagi memang kadang ada perbedaan selera antara penghobi dengan yang di arena show. Memang kalau untuk di kolam semakin bulky, semakin kelihatan torpedo itu dilihat memang asik sekali teman-teman. Nah kemudian kalau teman-teman perhatikan, nanti videonya tampilin agak lama ya Norma ya. Karasi dari Farm Marudo ini dia punya skin quality-nya ini bagus nih, dalam artian kuningnya, shiningnya ini dia nyalanya itu bisa ibaratnya cerah seperti itu. Jadi sama-sama warna kuning tapi skin quality atau shiningnya itu punya tingkat kualitas yang berbeda-beda. Kemudian poin ketiga, kerapian fukurinya atau sisiknya. Teman-teman kalau zoom karasi ini, dia punya kotak-kotak sisiknya, punya fukurinya, dia sangat rapi sekali. Dan tidak ada bocornya satu titik pun teman-teman, baik bocor hitam ataupun bocor sumi ya. Jadi ikan koi yang pertama kita update, ada stok 1 karasi Marudo Farm 40 BU jantan. Ya ini ikan paling favorit. Jadi kalau sebuah kolam koi ini belum ada jenis karasinya, rasanya kayaknya belum lengkap teman-teman. Dan ini warna kuning ini memang di kolam ini pun juga teman-teman bisa shoot kolam yang ini. Ada beberapa karasi yang warna kuning, ada yang mango, ada yang red karasi. Tapi memang karasi itu salah satunya menambah keindahan kolam kesayangan kita, seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang kita bahas ikan kedua nih. Ikan ini yang kedua ini, jenis ini juga wajib dan banyak digemari oleh para pecinta ikan koi, terutama untuk penjinak kolam, yaitu cagoy. Ya, nah cagoy sendiri ini pun kembali lagi, saya nggak akan bahas detailnya, ada macam-macam variety. Ada cagoy ginrin,
ada cagoy karamel, ada cagoy tembaga, ada cagoy yang grey. Kalau cagoynya yang agak kehijauan itu midori, ada cagoy aragoke. Jadi kembali lagi varietinya mecahnya bisa banyak. Tapi yang saya bahas adalah cagoy yang umum. Farmnya sama, masih dari Farm Marudo. Ini sudah agak lebih besar. Ukuran kurang lebih 45 BU, jantan juga. Jantan. Nah, secara kualitas teman-teman, meskipun karasi ini biasanya lebih favorit, teman-teman bisa lihat di foto dan videonya, bisa dibandingin. Kalau cagoy ini dibandingin dengan karasi yang tadi, kualitinya bagus cagoy ini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat dari proporsional anatominya, dari fukurinya, dari quality skinnya, dan jelasnya itu teman-teman bisa lihat di video. Bahkan ini fukurinya saya zoom, itu kotak per kotaknya itu atau ibaratnya bentuknya itu sempurna teman-teman. Yang nomor 2 ini teman-teman bisa lihat ya, hampir sempurna sekali, tidak ada minus satu sisi pun yang kotor, yang bocor, apalagi yang tidak beraturan. Nah, kalau ikan kedua ini untuk di show dia udah siap. Rencana kalau nanti tidak ada halangan, minggu depan kan ada show di Malang. Nah, rencana ikan ini yang cagoy kedua ini mau saya turunin. Semoga tidak lebih dari 45 teman-teman, karena waktu kita ukur terakhir sudah 2 mingguan yang lalu, ukurannya udah 45 cm persis. Ya, 45 BU jantan ya. Jadi saya update ikan kedua, ada cagoy dari Farm Marudo, ukuran 45 BU jantan juga teman-teman. Oke, sekarang yang terakhir ya. Yang terakhir ini ada jenis Benigoi dari Sakai Farm, ukuran 40 BU jantan juga. Jantan nih kali ini. Nah, kalau Benigoi ini dibandingin yang tadi karasi dan cagoy, dia secara anatomi ini dia paling kalah, teman-teman. Tapi kalau secara skin quality, shiningnya, warnanya, merahnya, strongnya, dia paling strong. Gitu. Tapi saya memang ngomong apa adanya, anatominya dibandingin karasi Marudo yang pertama sama cagoy Marudo yang kedua, Benigoi ini paling kalah. Paling kalah. Nah, tapi kita lihat sekali lagi teman-teman, salah satu tips untuk memilih kriteria Benigoi yang bagus. Nah, sekali lagi, Benigoi juga ada pecah beberapa variety. Ada Benigoi biasa, ada Benigoi Ginrin, ada Benigoi Pearl Ginrin. Pearl Ginrin itu mutiara titik-titiknya itu unik. Nanti kapan-kapan kalau pas kita punya contohnya, kita akan kasih contoh. Boleh. Kemudian ada juga Benigoi Aragoke, ada juga Benigoi yang siripnya kebuka putih, itu namanya Akahajiro istilahnya. Nah, jadi banyak sekali ya. ada pecahannya lagi ya. Nah, kita yang bahas saat ini adalah Benigoi biasa. Ini ukuran 40 BU dari Farm Sakai. Ya, ukuran hampir 40-an ya, sudah dekat ke 40, dan ini fix jantan. Tapi ikan ini teman-teman, kalau kita lihat teman-teman, salah satu tips memilih Benigoi, carilah yang di sirip dayung, sirip punggung, dan ekor belakang yang merahnya rata. Cakep. Nah, teman-teman bisa lihat di foto dan videonya, ikan yang ketiga ini, ekornya, sirip dayungnya, punggungnya, itu dia merahnya rata sekali teman-teman. Mau tanya nih kok, kalau semisal nggak rata, kalau kita push sama color, pakan nggak color bisa. Itu karakter apa ya, ikan sih. Kemarin ada yang nanya juga, Pak, ikan saya jenis apa, saya lupa, siripnya kebuka putih, dikasih color bisa full nggak bisa. Itu tuh istilahnya, sekali lagi teman-teman, saya ini juga ibaratnya sampai sekarang ini masih terus belajar. Tapi memang kadang ada kondisi-kondisi ikan, namanya sekali lagi ini makhluk hidup, yang kita memang tidak bisa prediksi teman-teman. Ini apakah nanti jaminan bahwa besarnya akan full merah terus? Belum tentu juga. Tapi paling enggak pengalaman saya, kalau sudah nyampe 40 BU dan dia ratanya, sirip dayungnya, ekor dan punggungnya, biasanya sampai gede bisa rata. Itu. Tapi kalau dari di bawah 40 BU aja udah kebuka, biasanya nanti makin gede kebuka putihnya makin banyak. Gitu. Bahkan banyak juga teman-teman nanti cek, ada Benigoi yang malah siripnya ini kotor. Ada merahnya blobor, ada hitamnya, ada putihnya melebar-melebar. Nah, itu memang jadi gini ya teman-teman ya, sekali lagi kita kan punya selera dan punya persepsi dan punya parameter ukur ini yang berbeda-beda. Tapi memang kalau kita bicara standar show, memang carinya yang secara fin, sirip dayungnya, sirip punggung dan ekornya yang merah seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat keindahan ikan-ikan penjina itu. Ini saya punya satu contoh video yang di kolam lama saya yang waktu itu catnya masih hijau. Itu memang begitu ikan penjinaknya itu proporsionalnya tepat, itu bisa apa ya, bisa jadi leader atau pemimpin untuk merangsang ikan-ikan lain bisa jinak ke kita gitu. Dan biasanya memang jenis-jenis ikan ini biasanya adalah favoritnya tadi karasi, cagoy, Benigoi, seperti itu teman-teman. Nah, kali ini kita update 3 menu koi for sale. Ada 3 jenis tadi, saya ulang. Yang pertama ada karasi dari Marudo Farm ukuran 40 BU jantan. Yang kedua ada cagoy juga dari Marudo Farm
ukuran 45 BU jantan. Yang ketiga ada Benigoi dari Sakai Farm ukuran 40 BU jantan. Semoga apa yang tadi saya sharingkan, edukasi dan pemahaman mengenai ikan satu warna bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Dan barangkali yang berminat dengan 3 jenis ikan tadi, teman-teman bisa langsung kontak di bawah ini. Nah, next teman-teman boleh kasih masukan, kita kepengen bahas ikan apa lagi ke depannya. Tapi memang terus terang teman-teman, Blast ini hampir tidak pernah mau membahas ikan orang lain, apalagi ikan dealer lain. Jadi ya yang kita bahas yang sudah punya stok kita, yang sudah di Semarang, atau yang kita sudah ambil, intinya kita hanya mau membahas ikan kita. Karena rasanya tidak etis kalau kita membahas ikan lain gitu loh. Tapi saya pun akan berusaha memberikan nilai atau penilaian yang sewajar-wajarnya. Kalau memang ikannya kurang bagus ya saya ngomong apa adanya, kalau bagus ya bilang bagus. Intinya kita berusaha menyampaikan sesuai apa adanya, seperti itu. Nah, semoga video tadi bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman. Sekali lagi terima kasih yang sudah banyak mendukung channel kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.